Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link yang sudah ada di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk menginstal aplikasi CNBC Indonesia yang ada di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa untuk kemudian di-subscribe ya. Bicara masalah kemungkinan koreksi, memang yang paling memungkinkan bicara masalah progres vaksin, dan itu cukup sensitif. Dan itu menurut kita juga bisa dibilang meskipun kemungkinan ada informasi-informasi atau berita-berita yang bisa menjadi kejutan, tapi kita melihat bahwa sepertinya pasar semua sepakat bahwa sekarang kita sudah mendekati yang namanya end date dari bicara masalah realisasi vaksin. Jadi kalaupun nanti bergeser dari Desember, ya kemungkinan maksimal nanti di kuartal pertama. Jadi kalau melihat dari sisi itu yang membuat kita katakan bahwa dari sisi risiko downside-nya tidak terlalu besar. Jadi memang untuk ke depan lebih kepada volatilitas harian dari bursa global yang akan banyak berpengaruh. Tapi sekali lagi sifatnya short term, itu juga yang membuat kenapa kita katakan bahwa dari sisi kita sendiri masih cukup optimis tadi untuk angka support masih ada di level 5.400-an ya. Jadi itu yang menjadi pertimbangan kita. Jadi kalau untuk koreksi-koreksi besar lagi, seperti koreksi-koreksi yang terjadi di bulan Maret atau misalnya di bulan Agustus, sepertinya cukup berat karena tadi runtutan-runtutan sentimen positif yang besar cukup kuat tadi, bicara masalah hasil pilpres, bicara masalah kondisi internal kita yang membaik dari sisi inflasi, dari sisi rupiah. Jadi itu yang kita masih optimis kalau untuk koreksi besar sepertinya sulit untuk terjadi di Baik. periode kuartal keempat menuju akhir tahun. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, kalau mau koleksi saham-saham perbankan telat nggak sih Pak Alfred? Ini kan menarik ya, karena tadi Pak Alfred bilang horizon investasinya ini menengah dan panjang begitu. Telat nggak sih? Karena emang kalau kita lihat saham-saham bank BUMN utamanya ini udah naiknya cukup tinggi Pak Alfred. Ya, tadi kalau untuk bicara masalah trading relatif cukup berat ya, karena tadi penguatannya udah cukup banyak terjadi untuk saham-saham perbankan. Yang kita sarankan tadi untuk holding period 3-6 bulan atau 3 bulan ke atas. Ini kita lihat perbankan masih cukup bagus ya, apalagi kalau kita lihat sepanjang asing mencatatkan net buy di bulan November ini masih didominasi oleh saham-saham perbankan big cap kita. Jadi ini sebenarnya momen yang bagus. Jadi belum terlambat kalau untuk yang memang untuk jangka panjang. Apalagi memang kita tahu bahwa instrumen investasi saham kan karakteristiknya jangka panjang. Jadi relatif untuk jangka panjang kita masih rekomendasi untuk sektor perbankan kita. Baik, kalau sektor-sektor otomotif seperti apa nih Pak Alfred? Ini terkait dengan pertanyaan dari Instagram selanjutnya. Apakah sudah cukup prospek untuk dibeli sekarang nih? Ya, kalau untuk otomotif kemungkinan dari sisi angka industri masih cukup berat sampai akhir tahun kita masih akan diperhadapkan pada penurunan angka dibandingkan tahun sebelumnya ya. Jadi kalau bicara masalah angka sektor relatif cukup berat untuk otomotif. Artinya bahwa kalau kita lihat saham otomotif kan kita yang besar ada Astra, dan Astra kita lihat kontribusinya kan tidak hanya ditopang oleh sektor otomotif. Dan kalaupun Astra masih kita rekomendasikan karena faktor tadi adanya kontribusi positif dari seperti sektor agri mereka, dari sisi tambang mereka, seperti misalnya gold mereka, dan juga beberapa sektor-sektor lainnya seperti misalnya infrastruktur. Jadi kalau memang khusus otomotif kita melihat memang angkanya masih berat, jadi proses recovery-nya juga masih belum cukup cepat. Tapi kembali lagi kalau untuk bicara masalah saham emiten yang sektor otomotif, kalau pilihannya ke Astra, Astra diversifikasinya udah cukup bagus. Jadi ke depan kita lihat bahwa untuk kembali turun untuk performa otomotif secara monthly, angka penjualan relatif cukup berat. Karena kalau kita lihat sampai di kuartal ketiga masuk kepada kuartal keempat sudah mulai ada improve dari sisi penjualan mobilnya. Jadi kemungkinan di 2021 dengan tadi adanya sentimen penurunan suku bunga, yang kedua proses recovery ekonomi dan fairness masyarakat juga sudah mulai berkurang dengan adanya vaksin, ini akan menjadi sentimen yang bagus sebenarnya terhadap permintaan atau penjualan mobil. Jadi kembali lagi kalau untuk yang Astra relatif untuk jangka 3 bulan ke atas relatif masih cukup murah untuk harga saat ini ya. Nah,